Kemudian nomor 13, di saat awal pandemi COVID-19 melanda, kita ketahui bersama para tenaga medis sangat kekurangan alat pelindung diri yang mereka butuhkan. Hal tersebut membuat pemerintah dan banyak orang yang mengumpulkan dana dan diberikan alat pelindung diri yang dibutuhkan tenaga medis. Hal yang dilakukan pemerintah dan masyarakat tersebut merupakan pengamalan Pancasila yang berasaskan apa? Nah, yang dilakukan pemerintah dan masyarakat ini kan saling bekerja sama untuk penyediaan alat pelindung diri yang dibutuhkan tenaga medis. Nah, ini yang paling ditekankan adalah aspek gotong royongnya. Kalau kalian membaca kalimat terkait atau aspek terkait gotong royong itu dia masuk sila ke-5 teman-teman ya. Jadi perlu saya tegaskan kembali, sangat penting untuk kalian memahami isi dari butir-butir pengamalan Pancasila. Jadi butir-butir itu dibuat oleh pemerintah berdasarkan TAP MPR ini ya, nomor 1 garing MPR garing 2003 tentang P4, Pedoman Pengayatan Pengamalan Pancasila. Oke, selanjutnya. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika tercantum di dalam lambang negara burung Garuda yang dicengkram oleh kaki sang Garuda yang berupa pita berwarna putih. Hal tersebut sebagai penggambaran bahwa bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia yang tercantum dalam pasal berapa? Nah, ini saya sudah jelaskan ke teman-teman tadi terkait semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara itu diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar. Nah, kalau pasal 36 itu dia membahas terkait bahasa Indonesia. Kita bahas pasal 36 dulu ya. Nah, kalau misalkan 36B, ini membahas terkait lagu kebangsaan. Nah, kalau misalkan 35 nih, ini membahas terkait bendera. Nah, kalau pasal 16 itu dia membahas terkait Dewan Pertimbangan Presiden. Ini ya. Gitu. Jadi sudah tepat Charlie ya. Nomor 15, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Kewajiban warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara penuh dengan tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tindakan yang tidak termasuk kewajiban warga negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah menjaga fasilitas umum, itu merupakan kewajiban warga negara, sama halnya menghormati hak asasi warga negara. Ini sudah jelas ya terkait HAM kan diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar. Membayar pajak juga merupakan kewajiban seorang warga negara, sama halnya menaati peraturan hukum. Nah, menggunakan bahasa Indonesia yang bukan merupakan kewajiban ya, karena kan masih banyak kekayaan daerah berupa bahasa daerah yang harus tetap dilestarikan. Gitu. Ini diatur dalam pasal 32 ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah error. Baik teman-teman, kita lanjut. Rendra diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di luar negeri melalui beasiswa dari Kementerian Keuangan. Setelah menyelesaikan pendidikan magister, ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoral hingga meraih gelar PhD saat di luar negeri. Ia pun sebenarnya mendapat tawaran untuk menjadi tenaga pengajar di salah satu universitas. Namun ia tolak. Rendra memilih kembali ke Indonesia sebab ia memenuhi janji yang dia syaratkan ya dalam beasiswa untuk mengabdi ke Indonesia pasca menyelesaikan studi. Narasi tentang sosok Rendra telah memberikan contoh pada kita tentang pentingnya sikap. Ini sudah jelas ya teman-teman, ada kalimat ia memenuhi janji itu bagian dari integritas. Jadi alfa ya. Oke, selanjutnya. Pengertian identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya.
di mana identitas nasional tersendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada berbagai macam unsur-unsur terbentuknya identitas nasional dari bangsa, kecuali adat sudah jelas ya merupakan identitas bangsa kita. Tidak ada adat di Indonesia yang sama dengan adat di luar negeri. Sama halnya suku, kebudayaan, dan bahasa. Kan bahasa Indonesia itu cuma digunakan oleh orang Indonesia. Yang paling tepat ini adalah agama. Salah satu agama yang kita anut mungkin Islam, Kristen, Protestan, itu semuanya hampir dianut di seluruh dunia juga, bukan cuma di Indonesia. Jadi makanya yang paling tepat itu adalah Bravo.